Pernah gak sih kepikiran kalau ada penelitian yang datanya sengaja diubah-ubah biar hasilnya terlihat keren? Nah, ini yang namanya falsifikasi data. Tindakan ini bisa bikin reputasi akademi hancur loh, bahkan universitasnya karena dampaknya. Jadi, apa sih falsifikasi itu? Falsifikasi data adalah ketika seorang peneliti sengaja manipulasi data supaya sesuai dengan keinginannya. Misalnya, menghapus hasil yang nggak cocok sama hipotesis. Padahal, menurut aturan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, ini jelas melanggar etika. Contohnya, nih, kalau ada penelitian tentang diet, penelitinya cuma pilih data yang menunjukkan hasil bagus, sementara yang buruk di skip. Ya, otomatis penelitian ini jadi nggak valid kan? Ada 3 tipe utama falsifikasi data yang sering kejadian nih. Ubah data. Contohnya, peneliti sengaja ngedit angka di hasil survei supaya hasil akhirnya terlihat lebih bagus. Misalnya, hasil survei awal menunjukkan angka 50% keberhasilan, tapi karena dianggap kurang menarik, angkanya diganti jadi 80%. Dengan begitu, hasilnya terlihat lebih mengesankan padahal nggak mencerminkan kenyataan. Hilangkan data. Ini terjadi kalau data yang dianggap nggak mendukung langsung dihapus. Misalnya, dalam penelitian tentang efektivitas obat, data efek samping yang penting malah dikesampingkan. Ini bahaya banget karena bisa bikin kesimpulan penelitian nggak lengkap dan menyesatkan. Sajikan data menyesatkan. Yang ini, visualisasi datanya dimodifikasi biar terlihat stabil atau positif, padahal aslinya nggak gitu. Misalnya, grafik yang skalanya diatur biar kelihatan stabil, padahal aslinya data naik turun nggak karuan. Ini sering bikin orang percaya pada hasil yang sebenarnya nggak akurat. Nah, ada juga fabrikasi. Kadang orang suka nyamain sama falsifikasi, padahal beda banget. Falsifikasi, data aslinya ada, tapi dimanipulasi supaya sesuai keinginan. Misalnya, hasil uji coba yang sebenarnya negatif diubah jadi positif biar terlihat berhasil. Peneliti masih pakai data nyata, cuma datanya diutak-atik. Fabrikasi. Kalau fabrikasi, ini lebih parah lagi. Data yang dipakai sepenuhnya palsu alias bikinan sendiri. Gak ada hasil uji coba, survei, atau bukti nyata sama sekali. Misalnya, bilang ada 100 responden yang setuju, padahal respondennya cuma 10. Dampaknya, fabrikasi jelas lebih mudah ketahuan karena nggak ada dasar datanya sama sekali. Tapi, falsifikasi nggak kalah merusak karena datanya bikin kesimpulan jadi nggak valid. Kenapa integritas itu penting? Kalau mau jadi peneliti sukses, integritas itu nggak bisa ditawar. Falsifikasi bukan cuma melanggar etika, tapi juga bikin kepercayaan masyarakat hilang. Jadi, yuk kita pastikan penelitian kita transparan dan jujur. Sebagai akademisi, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga kejujuran dalam penelitian. Jangan sampai tindakan nggak jujur merusak reputasi kita. Penelitian yang transparan dan jujur bakal lebih dihargai dan punya dampak besar buat masyarakat. Selanjutnya, menarik nih kalau kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai tips agar terhindar dari falsifikasi data. Sobat dosen, apakah tertarik? Jangan lupa untuk like and share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.